Anggota Komnas HAM PBB usik netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Roy Suryo, ini berbahaya. Jika saat ini Presiden Joko Widodo, Jokowi, cuek terhadap kritik yang datang padanya soal netralitas di Pilpres 2024, dunia internasional mulai menyorot. Dunia internasional melihat ada yang tak beres dari penyelenggaraan pemilu dan Pilpres 2024, yang baru saja dimenangi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Demikian diungkapkan pakar telematika, Roy Suryo, yang juga mantan politisi Partai Demokrat dikutip dari tribunnews.com. Menurut Roy Suryo, muncul kabar yang memalukan dari forum internasional saat sidang Komite HAM PBB, ICPER, International Covenant on Civil and Political Rights, Komite Hak Asasi di Jenewa, Swiss, Selasa, 12 Maret 2024. Ini bukan hanya sekadar berita miring tentang praktek nepotisme atau dinasti politik yang kian menghiasi media ternama asing. Ini sangat serius dan tidak boleh dianggap enteng, sebab yang terjadi adalah sudah ada anggota Komnas HAM PBB yang mempertanyakan netralitas Presiden RI di Pilpres 2024, ucap Roy Suryo. Adalah Bacrewali NDA yang mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Bacrewali NDA menyampaikan hal itu terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia, WNI, dalam pemilu 2024. Masalahnya sidang tersebut dihadiri semua perwakilan negara anggota ICPER termasuk RI, sehingga menjadi isu internasional yang marak dibahas semua negara peserta. Pembahasan seputar isu HAM terbaru di sejumlah negara dibahas di forum itu dengan sesi tanya-jawab antara masing-masing anggota Komite HAM PBB kepada perwakilan negara yang dibahas. Secara rinci NDA bahkan memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan, kata NDA dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, Selasa, 12 Maret 2024. Menurut Roy Suryo, NDA juga bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut. Detailnya pertanyaan yang dikemukakan oleh pria asal Senegal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa peristiwa pelanggaran etik di Indonesia ini telah benar-benar menjadi konsumsi masyarakat internasional, kata Roy Suryo. Masalahnya sekarang adalah kalaupun KPU, dengan segala kebobrokan sistem Sirekap, tetap nekat mengumumkan hasil perhitungan berjenjang manual tanpa kontrol. Apakah hasil perhitungan tersebut bisa sah secara hukum? Lanjutnya. Karena meski banyak saksi yang menolak menandatangani berita acara saja, konon, hasilnya tetap dianggap sah oleh KPU, imbuh Roy. Terus bagaimana proses check and balance-nya kalau sudah begini? Apakah memang boleh pengumuman dilakukan secara sepihak, bahkan tengah malam sebagaimana periode sebelumnya? Katanya lagi. Menurut Roy, khusus soal Sirekap saat ini semakin banyak pakar IT yang membenarkan temuannya semenjak awal sistem IT KPU tersebut digunakan. Bukan hanya Agus Maksum, Pratama Persada, Ono Wepulbo dan beberapa nama lain yang sudah banyak membuat analisis ilmiah tentang kebobrokan Sirekap tersebut, tetapi bahkan kini mulai muncul ordal, orang dalam, dari kampus tempat perancang sistem tersebut, alias dari kampus Ganesha Bandung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.